Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Bacalah teks berikut ini. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Nah, sekarang coba kalian mengikuti langkah-langkah berikut ini dengan membuat persegi. Pertama, gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi masing-masing 5 cm. Kemudian guntinglah gambar dengan rapi. Setelah itu, jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. 4. Tentukan titik pusatnya. Setelah itu, letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. 6. Cobalah memutar karton persegimu searah dengan jarum jam. 7. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya? Apakah diputar 1 kali putaran penuh? Jadi, di sini kalian membuat 2 gambar persegi. Yang satu gambarnya itu digunting, yang satunya tidak digunting. Nah, gambar yang sudah digunting itu kalian letakkan di atas gambar persegi yang sudah digambar pada karton yang lain. Setelah itu, cobalah kalian putar sampai menempati posisi semula. Jadi diberi huruf A, B, C, D. Jadi nanti diputar sampai menempati posisi semula. Jadi apakah bangun datar ini memiliki simetri putar? Ya, bangun datar ini memiliki simetri putar. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 4. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Jadi yang namanya bangun datar memiliki simetri putar itu ketika dia diputar beberapa kali pun dia akan menempati posisi yang sama seperti sebelum diputar. 2. Putaran kurang dari 1 putaran. Dan yang terakhir memiliki titik pusat. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat video pembelajaran ini. Jadi video ini diambil dari video pembelajaran SD. Kembali ke simetri putar. Apa saja syarat bangun datar yang memiliki simetri putar?
Pertama, memiliki sebuah titik pusat. Jadi yang namanya bangun datar yang memiliki simetri putar itu harus memiliki titik pusat. Kedua, disebut memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Ingat-ingat ya, minimal 2 kali. Yang ketiga, disebut tidak memiliki simetri putar jika hanya dapat diputar 1 kali putaran penuh. Jadi yang namanya bangun datar memiliki simetri putar itu syaratnya adalah jika bisa diputar sebanyak minimal 2 kali. Jadi kalau hanya 1 kali itu berarti tidak memiliki simetri putar. Nah, sekarang coba dilihat bangun datar berikut ini ya. Di sini ada persegi panjang. Persegi panjang kita akan coba untuk memutarnya. Jadi kalian lihat titik awalnya itu ada di ujung ya. Nah, ketika dia diputar itu dia bisa membentuk putaran sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya ada segitiga sama sisi. Kita lihat berapa putaran? 1, 2, 3. Jadi segitiga sama sisi itu terdapat 3 simetri putar. Selanjutnya belah ketupat. Kita hitung 1, 2. Nah, belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada lingkaran. Kita akan mencoba untuk memutar. Nah, untuk lingkaran ini dia memiliki tak terhingga ya. Jadi jumlahnya tak terhingga. Selanjutnya segitiga sama kaki. Satu, berarti segitiga sama kaki itu tidak memiliki simetri putar. Jadi ingat syarat yang di depan tadi ya. Selanjutnya ada jajar genjang. 1, 2. Jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada segi 5 sama sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi segitiga 5 sama sisi itu memiliki 5 simetri putar. Jadi kalian tidak perlu bingung. Jadi kalian coba lihat titik warna hijau itu untuk menentukan awal putarannya. Nah, sekarang segi 6 sama sisi. Segi 6 sama sisi memiliki 6 simetri putar. Kita lanjutkan lagi. Sekarang ada layang-layang. Kita putar. Nah, layang-layang hanya memiliki 1 kali ketika diputar, berarti sama sekali tidak memiliki simetri putar. Sekarang trapesium sama kaki. Nah, trapesium sama kaki juga tidak memiliki simetri putar. Kemudian ada persegi. Seperti yang sudah dicontohkan di depan tadi, persegi memiliki 4 simetri putar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 7 subtema 2 pembelajaran 6. Pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi.
Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktek. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian profesi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan buku paket halaman 107 sampai 108 pada buku tulis kalian. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya.